Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ika Naspira dari kelas PBSIA Universitas Negeri Makassar dengan NIM 250501500005. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai mekanisme artikulasi bagian daripada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada bagian inti materi. Pertanyaannya teman-teman, apa itu mekanisme artikulasi? Apa ya? Jadi teman-teman, mekanisme artikulasi ialah alat ucap yang dimana ia bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Nah, mekanisme artikulasi ini dikelompokkan berdasarkan kriterianya. Yang pertama, ada bunyi bilabial. Bunyi bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh pergerakan bibir bawah dan bibir atas. Caranya, bibir bawah berfungsi sebagai artikulator menyentuh bibir atas yang berfungsi sebagai titik artikulasi. Misalnya pada huruf P. Perhatikan baik-baik teman-teman. Huruf P ketika disebutkan, maka bibir bawah akan bergerak ke bibir atas, menyentuh bibir atas. P. Nah, kemudian ada huruf B. Coba kita praktikkan. B. Lalu ada huruf M, dan huruf W. Nah, teman-teman, bagian yang kedua ada bunyi labiodental. Bunyi labiodental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pergerakan bibir bawah menyentuh gigi atas. Bibir bawah ini berfungsi sebagai artikulator, kemudian gigi bagian atas berfungsi sebagai artikulasi. Coba kita praktikkan teman-teman. Coba kita menyebutkan huruf F dan huruf V. F, V. Nah, pasti kita akan merasakan bahwa bibir bagian bawah ketika menyentuh gigi bagian atas akan mengeluarkan sebuah fonem yaitu F dan V. Bunyi yang ketiga yaitu bunyi apikodental. Bunyi ini dihasilkan oleh pergerakan ujung lidah yang menyentuh gigi bagian atas. Misalkan pada huruf T, D, dan N. Coba kita menyebutkan kata pintu. Pintu. Huruf T pada kata pintu dihasilkan oleh pergerakan lidah, ujung lidah menyentuh gigi atas. Pintu. Begitu pula huruf D pada kata dadi dan huruf N pada kata minta. Nah, teman-teman, bunyi selanjutnya yaitu bunyi apikoalveolar. Bunyi ini dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Caranya, ujung lidah akan bergerak sebagai artikulator, kemudian menyentuh gusi bagian atas yang bergerak sebagai artikulasi. Hurufnya sama pada bagian apikodental, yaitu huruf T, N, dan D. Namun, penggunaan katanya berbeda. Misalkan kita menyebutkan kata pantun. Pantun. Huruf T pada kata pantun dihasilkan oleh ujung lidah yang menyentuh gusi atas, tidak lagi menyentuh gigi bagian atas. Pantun. Begitu pula dengan kata duduk dan kata nama. Selanjutnya ada bunyi laminopalatal. Bunyi ini dihasilkan oleh pergerakan bagian tengah lidah yang menyentuh langit-langit keras.
Bagian tengah lidah ini berfungsi sebagai artikulator. Kemudian langit-langit keras berfungsi sebagai artikulasi. Misalkan pada huruf C, J, N, dan S. Agar lebih jelas, kita dapat mempraktikkannya masing-masing. Mari kita praktikkan teman-teman. C, C, J, 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 ataupun N dan S. Selanjutnya ada bunyi dorsovelar. Bunyi ini dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan keterlibatan langit-langit lunak. Caranya, pangkal lidah berperan sebagai artikulator akan bergerak menyentuh langit-langit lunak untuk menghasilkan sebuah fonem. Misalkan pada huruf K, G, X, dan N. Mari kita praktikkan lagi teman-teman. Mari kita mencoba menyebutkan huruf K. K. Coba kita menyebutkan huruf G. G, G, huruf X, X, dan huruf N. Pasti kita dapat merasakan bahwa pangkal lidah menyentuh langit-langit keras, langit-langit lunak untuk menghasilkan sebuah fonem. Jika sebelumnya ada bunyi dorsovelar, maka kita lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya ada bunyi dorsouvular. Bunyi ini dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan keterlibatan anak tekak. Caranya, pangkal lidah berfungsi sebagai artikulator menyentuh anak tekak yang berfungsi sebagai artikulasi. Misalkan pada huruf Q dan huruf R. Kita akan praktikkan lagi teman-teman. Mari kita praktikkan. Mari kita menyebutkan huruf Q. Q, Q, Q. Dan huruf R, R, R. Nah, dapat kita rasakan teman-teman bahwa pangkal lidah ketika menyebutkan kedua huruf itu akan menyentuh anak tekak. Lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya ada bunyi laringal. Bunyi ini dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau yang biasa disebut laring. Caranya, udara keluar dari paru-paru menggesek tenggorokan. Misalkan pada huruf H. Coba kita menyebutkan huruf H. H, H. Pasti kita akan merasakan sebuah udara keluar dari paru-paru menuju tenggorokan, kemudian keluarlah sebuah huruf H. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir yaitu bunyi glotal. Bunyi ini dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah yang biasa disebut dengan glotis pada pita suara. Caranya, pita suara menyempit sedemikian rupa sehingga menutup glotis. Misalkan pada saat kita menyebutkan kata hamzah. Coba kita perhatikan teman-teman. Hamzah, hamzah. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.